Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldomini Nurrahma dengan NIM 2121111103 kelas HES 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan kaidah 6 sampai kaidah 19 dalam kaidah usul fikih. Kaidah yang keenam ada al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yaitu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad. Nah, maksudnya itu kalau misalnya ijtihad terdahulu ada, itu tidak bisa dibatalkan karena hukum ijtihad yang baru sehingga sah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Namun, untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hasil ijtihad yang baru. Dasar hukumnya itu ada di pendapat dari Umar, yaitu ketentuan hukum yang pernah aku cetuskan itu adalah atas keputusanku. Sementara ini ketentuan hukum yang baru adalah hal yang sekarang aku putuskan. Jadi dari statement itu tuh secara nggak langsung Umar telah memberikan ketegasan bahwa segala keputusan yuridis yang sebelumnya telah diambil oleh pendahulunya Abu Bakar itu tetap dihukumi sah sebagaimana keputusan yang telah diambilnya lalu diubah sendiri. Nah, untuk contohnya itu misalnya pada zaman Nabi terdapat 2 orang dalam perjalanan. Kemudian ketika itu masuklah waktu sholat zuhur dan di sekitarnya itu nggak ada air kan, maka keduanya bertayamum. Kemudian setelah sholat mereka meneruskan perjalanan sampai sebuah perkampungan, keduanya menemukan air dan waktu sholat zuhur masih ada. Ya, habis itu sahabat itu berijtihad dengan berwudu dan mengulangi sholat yang tadi yang yang sudah dilakukan, tapi sahabat yang satunya nggak ngulangin gitu karena menurut dia udah sah gitu kalau misalnya sholat yang tadi dia lakuin. Nah, kaidah pengecualiannya itu perubahan yang dilakukan oleh imam kepala negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus atau istimewa. Nah, misalnya nih contoh tanah lapangan, fasilitas umum dan lain-lain. Nah, lalu kaidah yang ketujuh itu ada idajtama al halalu wal haramu ghalabul haram. Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan oleh yang haram. Dasarnya itu ada di artinya dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan antara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Contohnya nih, bila air tawar yang terkena kotoran cicak, maka minuman itu menjadi haram. Jadi pada intinya suatu barang atau yang lainnya mengandung unsur halal, akan tetapi pada saat yang bersamaan tercampur dengan suatu barang yang hukumnya sudah tentu mengandung unsur haram, maka dimenangkannya sama perkara yang haram gitu. Jadi airnya tetap haram gitu walaupun airnya itu halal, tapi kan udah kena kotoran cicak yang notabene itu emang haram gitu. Kaidah pengecualian itu kasus penggemukan hewan ternak dengan bahan-bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang haram. Akan tetapi jika ternak tersebut hanya sekedar pernah memakan atau meminum sesuatu yang haram, maka status hukum mengkonsumsi daging atau air susunya itu halal tetap, sekalipun sesuatu yang haram tersebut sudah bercampur dengan daging dan susunya. Nah, lalu ada kaidah yang ke-8, al-aisaru bil qurbi makruhu wa fi ghairi mahbub. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Dalilnya ada Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Lalu contohnya itu jika seorang muslimah memiliki satu mukena, terus datang waktu sholat, nah ia nggak boleh tuh mempersilahkan orang lain dulu nggunain mukenanya. Nah, jadi dia harus segera sholat dulu baru minjemin gitu, sebab sholat di awal waktu itu kan lebih baik, baru setelah itu dia boleh minjemin gitu. Pengecualian yang enggak. Oke, lanjut. Kaidah yang ke-9 itu at-tabi'u tabi. Pengikut itu adalah mengikuti. Maksudnya itu sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya adalah wajib yang diikuti. Terus contohnya itu kalau misalnya jual sebidang tanah, maka tanaman apapun yang ada di dalamnya biar masih muda sekalipun akan jadi hak si pembelinya itu. Terus untuk kaidah yang ke-10 itu ada tasarruful imami ala ra'iyati manu'tum bil maslahah. Tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dasarnya itu ada fatwa Imam Syafi'i, manzilatul imami minar ra'iyati manzilatul wali minal yatim.
Nah, kedudukan imam terhadap rakyat itu adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Nah, contohnya itu penguasa nggak boleh ngangkat orang fasik menjadi imam sholat, sekalipun sah makmum di belakangnya, karena hanya makruh saja. Dalam hal ini, penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan, kalau tidak akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh lah gitu. Untuk kaidah yang ke-11 itu ada al-hududu tasqutu bisyubahat. Hukuman-hukuman itu gugur karena syubhat. Dasarnya itu ada di sabda Nabi, idra'ul hududa bisyubhat. Hindarilah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Contohnya, pada kasus perzinahan di mana 3 orang saksi melihat secara langsung perzinahan tersebut, namun saksi keempat kurang yakin telah menyaksikan dengan jelas, atau ia tidak bisa menyifatkan perzinahan tersebut lah. Nah, persaksian mereka itu batal dan orang yang tertuduh bebas dari hukuman dari had gitu. Pengecualiannya kalau syubhat itu nggak kuat dalilnya, maka nggak bisa ngugurin had yang ada dan had tetap ditegakkan. Lalu untuk kaidah yang ke-12, al-hurru la yadkhulu taliyat. Orang yang merdeka itu tidak termasuk dalam kekuasaan. Nah, dasarnya itu ada di hadis, katakanlah ada di Quran surat, lupa. Artinya, intinya katakanlah Muhammad, tuhai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Contohnya itu, laki-laki yang zina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, kalau misalnya ia zina dengan perempuan yang budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin. Karena perempuan budak itu kan berada di bawah kekuasaan majikannya. Nah, seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukan dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti rugi. Tapi kalau hamba, wajib ganti ruginya. Demikian juga tidak wajib menanggung kemanfaatan orang merdeka tadi selama dalam lercian seadanya, dan dia tidak memenuhinya gitu. Tapi kalau misalnya hamba wajib ditanggung kemanfaatannya. Kalau misalnya untuk kaidah pengecualiannya, apabila yang dikurung itu adalah hamba sahaya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi, maka wajib bayar ganti rugi. Dan apabila orang yang mengurung orang tersebut menanggung kemanfaatan hamba sahaya tadi selama ada dalam kurungan, seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Dan selanjutnya ada kaidah ke-13, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Contohnya itu misalnya wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah. Ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Lalu ada kaidah ke-14, iza ijtama'a amrani min jimsin wahidin lam yaftalif maksuduhuma dahola haduhuma fil akhari ghaliban. Artinya, apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dalilnya itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contohnya itu, apabila di pagi hari Jumat seorang laki-laki itu keadaannya dalam keadaan janabah, maka ketika itu terkumpul padanya dua tuntutan, yaitu kewajiban mandi janabah dan sunnah mandi Jumat. Dalam hal ini, jika ia hanya mandi sekali saja dengan niat mandi janabah, maka mandi Jumat atau dengan niat mandi janabah saja, maka itu sudah cukup. Dan ia mendapatkan pahala dua ibadah tersebut. Nah, terus untuk kaidah yang ke-15 itu ada maulul kalam aula min ilmalihi. Artinya, mengamalkan maksud dari suatu kalimat lebih utama daripada menyanyiakannya. Dalilnya itu lupa. Contohnya, seorang memiliki dua bejana nih, yang satu untuk khamar, yang lainnya adalah cuka. Lalu ia mewasiatkan salah satu dari kedua bejana tersebut. Jika demikian, yang dilaksanakan adalah bejana cuka.
Untuk kaidah ke-16 ada al-kharaju bid-dhamani, artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung bunuh kerugian. Dalilnya itu hadis riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, yang artinya seorang pria membeli seorang budak dan tinggal bersamanya sebagai kehendak Allah, kemudian dia menemukan dia cacat, maka ia menuntut kepada Nabi, semoga Allah dan ia kembali kepadanya, sehingga orang itu berkata, oh utusan Tuhan. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pemiliknya dengan alasan cacat. Si penjual itu nggak boleh minta bayaran atas penggunaan binatang tersebut karena penggunaan binatang tersebut sudah menjadi hak pembeli. Lalu untuk kaidah ke-17 ada al-khuruj minal khilafi mustahabun, artinya keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Contohnya itu, kalau misalnya mau ngelaksanin sholat, basuhlah wajah kalian, tangan sampai siku, usaplah rambut, kepala, kaki, sampai mata kaki. Terus untuk kaidah ke-18 itu ada ad'fu aqwa min narofi, artinya menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Dalilnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 71. Contohnya itu sesuatu yang kelihatannya sama sebenarnya beda dan harus dihukum dengan berbeda pula. Kaidah ke-19 ada ar-rukhsu la tunatu bil masyi, yaitu keringanan atau rukhsah itu tidak dihubungkan atau dikaitkan dengan kemaksiatan. Dalilnya ada di Quran surat Al-Hajj ayat 78. Contohnya itu orang yang dalam safar itu boleh jamak sholat, namun bila safarnya untuk maksiat kayak misalnya mau nyuri, mau rampok atau zina, maka dia nggak boleh menjamak sholat. Sekian pemaparan kaidah 6-19 yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.